Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan mobilitas sosial. Kita lihat ini materinya ya. Mobilitas sosial ini materi untuk kelas 8 bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari uraian ini, kalian diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. 2. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Yang pertama kita bahas mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Simaklah terlebih dahulu kisah singkat berikut ini. Jadi sebelum kita membahas tentang pengertian mobilitas sosial, ini ada beberapa kisah yang perlu kalian simak. Kesuksesan Mas'ud. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah, dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan, hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini, Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, perhatikan cerita keberhasilan Mas'ud di atas. Apabila kondisi ekonomi keluargamu sama dengan Mas'ud, mudah-mudahan kisah Mas'ud dapat menginspirasi. Nah, seandainya kalian saat ini lebih baik kondisinya dibandingkan saat Mas'ud di SMP, kalian tentu harus jauh lebih sukses dari Mas'ud. Kisah keberhasilan Mas'ud pada teks di atas merupakan salah satu contoh mobilitas sosial. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat ini seorang direktur dan bawahannya. Nah, pada gambar tadi, pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi direktur perusahaan? Apakah staf atau bawahan direktur perusahaan dapat menjadi direktur? Nah, menjadi direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur.
Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Nah, kalian sudah menyimak tadi terkait dua contoh mobilitas sosial. Yang pertama adalah kisah keberhasilan Mas'ud, ya, seorang anak petani miskin yang bercita-cita ingin meneruskan sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Akhirnya berhasil. Dari pertama kali usahanya berjualan koran, Mas'ud kemudian menjadi agen koran, penjual buku, ya, toko buku, sehingga memiliki cabang yang bisa mempekerjakan yang lainnya. Nah, tadi keberhasilan Mas'ud ini itu termasuk mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, perjalanan karir, ya, dari mulai karyawan biasa, kemudian dipromosikan karena tanggung jawab dan tugasnya, kemudian menjadi seorang direktur. Akibat prestasi yang dimilikinya, sehingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Kita lihat definisinya. Kata mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kata sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu kelas ke kelas lainnya, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, itu definisi mobilitas sosial. Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Kemudian bagaimana keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial? Yang tergolong mobilitas sosial, yang pertama bisa merupakan tingkatan status, ya. Jadi status yang berbeda-beda itu tergolong mobilitas sosial. Kekayaan yang berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, katakanlah, ya. Itu tergolong mobilitas sosial. Kekuasaan, ada penguasa, ada bawahannya, ada masyarakat biasa. Nah, itu kekuasaan juga tergolong mobilitas sosial. Wilayah, ada wilayah yang luas, wilayah yang kecil, itu juga tergolong mobilitas sosial. Keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial. Keuntungan dari segi positifnya memotivasi seorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Sedangkan negatifnya terjadi konflik, berkurangnya solidaritas, timbulnya gangguan psikologis. Nah, ini ada beberapa ahli yang mengemukakan terkait definisi mobilitas sosial. Silakan kalian simak, ya. Mulai dari Paul B. Horton, kemudian Kimball Young dan Raymond Wimex, kemudian ada Anthony Giddens, ada Horton dan Han. Nah, ini beberapa definisi
terkait mobilitas sosial. Yang kedua, ini ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas vertikal, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, nah ini disebut social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, social sinking. Jadi mobilitas vertikal itu dibagi dua, ada social climbing, ada social sinking. Kalau social climbing, jadi perpindahannya itu ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan social sinking turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, sedangkan mobilitas vertikal ke bawah, social sinking, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Yang kedua, mobilitas secara horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Nah, jadi tolong nanti kalian bedakan mana yang termasuk mobilitas vertikal. Tadi ada dua mobilitas vertikal itu. Ada mobilitas vertikal ke atas, jadi dari status sosial yang rendah ke status sosial yang tinggi. Ada mobilitas vertikal ke bawah, dari status sosial tinggi ke status sosial yang rendah, turun. Ya, ada naik, ada turun, ke atas, ke bawah. Dan kalau peralihan itu merupakan kelompok sosial yang sederajat, maka mobilitas itu dikatakan sebagai mobilitas horizontal. Kita ambil beberapa contoh ya, yang terkait dengan mobilitas vertikal ke atas. Itu bisa contohnya, misalkan seorang guru katakanlah yang memiliki dedikasi, tanggung jawab dalam tugasnya, kemudian guru itu dipromosikan untuk menjadi seorang kepala sekolah dan berhasil lolos, maka terjadi perubahan status sosial yang tadinya seorang guru menjadi seorang kepala sekolah. Nah, itu contoh dari mobilitas vertikal ke atas, atau tadi istilahnya social climbing. Sedangkan contoh untuk mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking
Itu sebaliknya, ya, yang pada awalnya memiliki jabatan tinggi, nah, karena sesuatu hal, misalkan karena korupsi, misalkan ya, seorang pejabat kemudian dipecat, ya, sehingga tidak memiliki lagi status sosial yang tinggi. Nah, pejabat yang dipecat karena korupsi tadi itu terjadi perubahan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Sedangkan contoh untuk mobilitas horizontal, nah ini misalkan ada semacam katakanlah perpindahan tempat, perpindahan jabatan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu jabatan ya ke jabatan lain yang katakanlah kedudukannya sama. Misalkan contohnya ya, seorang kepala sekolah tadinya, kemudian pada awalnya dia sebagai kepala sekolah di sekolah A, kemudian dipindahkan, dirotasi atau dimutasi sehingga menjabat sebagai kepala sekolah masih ya di sekolah B. Jadi statusnya itu tetap sebagai kepala sekolah. Hanya tadi ada perpindahan sekolah. Asalnya di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah B. Nah, itu termasuk mobilitas horizontal. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya yang pertama ini kaitan dengan kemiskinan ya. Nah, tentu ini akan menghambat terjadinya proses mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, diskriminasi. Ketika ada diskriminasi ya, membedakan hak katakanlah ya, maka itu juga akan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, terakhir ini bahan evaluasi ya, kalian yang sudah menyimak dari awal terkait dengan materi mobilitas sosial, silakan kalian sebutkan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, apa saja yang tergolong mobilitas sosial. Dan yang ketiga, bagaimana keuntungan dan kerugian mobilitas sosial. 4, apa saja yang termasuk bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kelima, berikan contoh mobilitas vertical climbing, mobilitas vertical sinking, dan mobilitas horizontal. Nah, itu semua sudah Bapak paparkan di awal-awal tadi. Nah, silakan evaluasinya kalian jawab ya, dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Barangkali itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.